Sebelum kita mulai, kita mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk pribadi diri kita, keluarga besar kita, anak-anak kita, kakek nenek kita dan kedua orang tua kita yang sudah wafat, senantiasa diberikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, yang masih hidup senantiasa diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita, keturunan kita jadikan keturunan anak-anak salihin, salihat, bakti kepada Allah dan Rasul, bakti kepada orang tua, berguna agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam madhkur li radha'illahi ta'ala li syafa'ati Rasulillah, li syafa'ati Al-Quran, لقضاء حاجاتنا خصوصا أهل القرى وأهل البلد في هذا المكان، جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اغفر لي ولوالدين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dairin, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketua DKM kita yaitu Ustaz Imam Ghazali beserta staf-stafnya yang kita doakan mudah-mudahan teriring doa Allah selalu berikan sehat afiat, panjang umur, berkah, diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf al-faqir tidak absen satu namanya satu demi persatu. Namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada jamaah sekalian. Teriring doa khusus untuk jamaah Masjid Jami'at Taqwa selalu sehat afiat, barokah dan dipanjangkan umur dalam taat, istiqamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlanjut daripada kajian kita yang bulan kemarin, yaitu ada di Syafahiyah sekarang di halaman 34. Syafahiyah itu terkenal juga dengan huruf-huruf yang keluar daripada dua bibir. Nah, ini ada 4 huruf yang keluar dari dua bibir sesuai dengan pembahasan teori yang sebelumnya. Maka ada 4 huruf ini kita perhatikan. Ada huruf fa di antaranya, kemudian ba, ma, wa. Nah, ini semua adalah huruf apa? Syafahiyah atau huruf syafatain, dua bibir. Nah, kalau kita latih bersama, kita sebut fa itu bukan pa ya, pa, tapi fa. Keluar huruf yang mengiringi daripada udara, itu ya, itu. Tadi bukan up, tapi gitu ya. Alif sama dengan falaq, bukan palak begitu ya. Coba kita contohkan hurufnya. Fa, fi, fu, baf. 1, 2, 3. Fufan,
fanifafna minal mufni mafifan fanifa fa, gitu ya. Jadi huruf apa? Fa. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3. Fa-nya itu ya. Jadi setiap huruf fa harus dikeluarkan udara. Jadi jangan sampai pa. Banyak yang bacanya pa. Mungkin para sahabat-sahabat kita ya kemungkinan itu perlu dikaji dengan tidak lagi pa, ya kan fa gitu ya. Kemudian ba. Babi bu bab yuk. Babi bu bab. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Kemudian mami mumam muman mani mamna minal mumni mami mam mani ma wawi wubau wuwan wani wauna minal mu'ni mawiwan waniwa. Nah ini 4 huruf ini fungsinya harus ada di 2 bibir ya. Jangan sampai nggak ada di 2 bibir. Berikutnya adalah kita berlanjut ke khayshum. Halaman yang ke-35. Khayshum ini yang kita kenal banyak. Di antaranya ada ikhfa, ada idgham mimi, kemudian idgham. Tetapi di sini khayshum teruntuk khusus ada 2 huruf saja. Tetapi di sini 2 hurufnya yang satu nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Yang kedua adalah nun yang bertasydid dan nun yang mati gitu ya. Jadi 2 huruf ini harus khayshum. Khayshum itu adalah suaranya ada di pangkal hidung. Nah, jadi kalau kita baca dengan khayshum ditutup hidungnya, maka tidak akan jelas. Itulah aslinya daripada huruf pangkal hidung. Contohnya banyak. Amma yatasaalun. Itu kalau dibaca tutup hidungnya maka tidak akan kebaca. Susah. Nah itu namanya khayshum, maudhu' khayshum ya, adalah yang keluar huruf daripada pangkal hidung. Kemudian nun juga sama. Nah, contohnya banyak. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu sama. Ditutup hidung, coba jamaah sekalian. Semuanya tutup hidung coba. Kayak keluar kan? Nah, itu suaranya tertutup. Jadi suara hidung itu ketutup. Coba kita baca bersama. Inna a'tainakal kautsar. 1 2 3. Jadi innanya panjang berapa? 2 harokat. Kemudian na panjangnya berapa? 4 sampai 5 harokat. Menurut qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Kalau kita di Makkah atau Madinah, maka inna itu tidak menjadi 4-5 harokat, melainkan 2 harokat, karena thariqnya Asy-Syatibiyah, jalan daripada Syatibi. Kemudian bacanya siapa? Bacaan qiraat Imam Asim juga sama. Qiraat Imam Asim riwayatnya sama, muridnya yaitu Imam Hafiz, thariqnya saja Asy-Syatibiyah. Kalau kita di Indonesia
lebih masyhur kita baca jaiz munfasil itu adalah berapa harkat? 4 sampai 5 harokat. Itu sudah maklum. Kalau ada yang baca jaiz munfasil 2 harkat di Indonesia, ya boleh-boleh saja. Tetapi mungkin yang paham mungkin menganggap biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang nggak paham, wah kurang tuh panjang pendeknya begitu. Padahal tidak. Menurut qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah, itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Bacaan siapa jamaah sekalian? Qiraat siapa? Qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Nanti kalau kita dibaca bacaan Quran kita yang biasa, masyhur, terbiasa kita baca di Indonesia, bacaan sesuai dengan para guru-guru kita, muallik kita sampai ke Rasul, maka kita bacaannya itu kalau ditanya orang, bacaannya qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafiz, Thariq Asy-Syatibiyah. Karena banyak qiraat, diantaranya qiraat saba', qiraat yang 7. Antar sewaktu-waktu pakai qiraat 7 Imam Masjid At-Taqwa, wadduha wal-laili idza saja. Aduh, kata Pak Imam, siapa itu imam? Panggil dah. jangan jadi imam, jadi fitnah nanti gitu. Jadi sebenarnya boleh kalau di kalangan pesantren saja, di kalangan Masjid At-Taqwa kalau paham pun nggak masalah. Cuma memang qiraatnya qiraat 76 qiraat yang mutawatir, hadisnya jelas hasan, bahkan mendekatkan sahih. Ini boleh dibaca atau dilestarikan. Makanya para MTQ, musabaqah tilawatil Quran, itu ada hifdzul Quran. Jadi dia lomba membaca qiraat 7. Nah, masing-masing itu ada saktanya banyak dia mah. Kalau kita kan cuma 4 di dalam qiraat Imam Asim. Nah, nanti ada lagi qiraat asyarah, ada qiraat yang 10. Lalu imamnya 10, cara bacanya berbeda-beda begitu. Tetapi ini diantaranya hadisnya ada yang mengatakan dhaif, tetapi bukan berarti dhaif yang menyalahkan. Tapi kalau saudara kita yang sebelah sana pasti kalau dibilang dhaif udah pasti salah. Bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar begitu. Nah, tapi ini tidak, harus dilestarikan. Baik sab'ah 7 qiraat ataupun asyara 10 qiraat harus dilestarikan untuk kalangan-kalangan pesantren dan kalangan-kalangan orang-orang yang belajar qiraat tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada halaman yang ke-35. Sudah selesai ya. Jadi khayshum itu diantaranya huruf yang aslinya adalah nun yang bertasydid, mim yang bertasydid, dan mim atau nun yang mati atau sukun. Ya. Nun mati atau mim mati. Mim mati contohnya apa? Bertemu dengan ba, iqlab, min ba'di. Nah, itu juga termasuk khayshum. Min ba'di, nun mati bertemu ba, maka itu contoh daripada iqlab. Iqlab artinya membalikkan suara nun asli menjadi ba. Jadi cara bacanya bukan min ba'di lagi, tapi min ba'di, seperti itu contohnya. Dan banyak lagi contoh dalam Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita lanjutkan kepada sifatul huruf, halaman 37. 37 di sini ada namanya sifatul huruf. Mungkin jamaah sekalian sebagian sudah tahu, untuk mengingat mutalaah kembali. Yang pertama adalah hamas. Di bagian A-nya, hamas menurut bahasa atau menurut lughah samar, tidak terang. Hamas ini samar, tidak terang. Berikutnya menurut istilah, hamas itu huruf apabila yang diucapkan dimatikan, mengeluarkan nafas. Jadi hurufnya dimatikan tetapi nafasnya tetap mengikuti daripada bacaan huruf. Contoh di sini dalam kalimat fahathuhu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Yang pertama huruf fa.
Yang kedua huruf ha, sa, ha. Ini ha kecil, ha besar, shin, kha, so, sa, ka, ta. Nah, ini ada berapa huruf? Ada 10 huruf. Coba jamaah sekalian. Fahathahu. 1, 2, 3. Fahathahu. Syakhsun. Sakat. Fa. Coba fa. Fa fi fu baf. Fufan. Fanifafna. Minal mufni. Mafifan fanifa. Nah, ini juga masuk daripada huruf-huruf khayshum, ya. Huruf khayshum. Khayshum artinya adalah pangkal hidung. Fa masuk daripada syafatain. Huruf termasuk daripada fa termasuk huruf syafatain atau dua bibir. Kemudian ha, hai, hu, bah. 1, 2, 3. Huhan, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Ini baterainya habis kayaknya. Ha, ya. Jadi ha itu kalau kita sebut ha, ada udara yang mengikutinya, nafas. Nafas kita nih udaranya keluar. Ha. Coba jawab sekalian. Ha. Ha. Nah, kalau kita lagi habis makan jengkol jangan dekat-dekat. Ha gitu ya. Jadi nanti kebauan. Ha ya. Contohnya di ha itu seperti wal fath gitu. Jadi wal fath itu di dalam surah Al-Fath, wal fath idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Fath ini di sini huruf apa? Termasuk makhrajnya adalah huruf tenggorokan yang tengah. Wastul halqi wal fath. Coba jawab sekalian idza jaa bareng bersama. Idza jaa fathah gitu ya, bukan fat tapi fathah gitu ya, fathah ya, jadi keluar haknya. Berikutnya sa. Sa bukannya sa, bukannya sya, bukannya sa, tetapi sa ya. Jadi udaranya keluar sa. Kalau ta itu udaranya enggak keluar. Ta. Aslinya huruf ta adalah ta. Bacanya udara keluar ta. Makanya masuk dalam hamas juga. Makanya sa dan ta masuk daripada huruf hamas. Coba sa, si, su, bas. 1, 2, 3. Kedua ta, ti, tu, bat. 1, 2, 3. Jadi udaranya dua-duanya keluar ya. Kalau kita rasakan ta gitu ya. Kemudian sa, udaranya mengikuti keluar ya. Berikutnya adalah ha. Ha juga sama. Sya, shin sama. Sya, shin, shu, bash. 1, 2, 3 coba. Kha, khi, khu, bakh. Sa, si, su, bas. Kaki, kubak. Sasi, subas. Nah, huruf-huruf ini semua hamas, yaitu artinya adalah ketika diucapkan maka dimatikan huruf atau hidup hurufnya, mengeluarkan nafas. Jadi contohnya di bawah itu yakhda'una, kemudian mustaqarra, wa thamuda musyrikuna faf'alu yahtadun. Nah, itu huruf-huruf yang ada hamasnya. Jadi ketika disebutkan atau dibacakan yakhda'u,
tidak yah. Kalau yah tertahan, yakhda'u gitu ya. Jadi keluar hurufnya. Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf hamas ini berfungsi ketika kita awal setiap membaca Al-Qur'an ataupun setiap kalamullah yang kita baca di rumah masing-masing, maka huruf hamas ini kita praktekkan bersama-sama atau di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita tidak praktekkan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'an asim. Membaca Quran dengan tajwid atau harus memakai tajwid itu adalah suatu kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'an asim. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, maka dia termasuk berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berdosa tidak begitu saja santai. Udah biarin susah ribet, dialek kita kan udah berat begitu. Jangan. Tetap terus semangat belajar, niat nuntut ilmu karena Allah. Nanti ma tayassara min. Ketika kita sudah belajar, nanti ketika kesalahan-kesalahan kita itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan belajar begitu. Kalau tanpa belajar kemudian salah asbun asal bunyi, maka itu yang menjadi kafarat. Man lam yujawwidil Qur'an asim. Kenapa? Karena dikaitkan dengan ayat auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ini ayatnya sudah berkaitan dengan hadis juga Sahih Bukhari, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Jadi ini dua daripada dalil nas Al-Qur'an dan Al-Hadis membuktikan bahwasanya kita fardu ain. Seperti sholat kita baca Quran itu. Jadi tidak boleh salah gitu. Fardu ain itu kalau baca harus benar, mukallaf yang sudah baligh. Jamaah sekalian at-taqwa, kira-kira ini yang hadir udah baligh semua belum ya? Jamaah at-taqwa rata-rata udah punya cucu, ada yang punya cucu, anak dan sebagainya. Nah ini maka kewajiban kita jika kita baca Quran dengan baik dan benar menurut hadis dan nas Al-Quran, maka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, karena seluruh dunia ini, negara-negara lain pun, negara Islam manapun, bacaan Quran sama, nggak ada yang bisa berubah. Huruf kho-nya dari alif sampai ya itu baca Quran sama. Negara-negara lain sampai kiamat, sampai nanti di alam kubur dibangkitkan, itu Quran sama bacaannya. Tidak ada yang tidak sama. Iqra'ul Quran bilahunil Arabi, bacalah oleh Al Quran dengan dialek Arabi. Dialek itu masing-masing punya kita. Betawi punya, Sunda punya, Jawa Jawa punya, kemudian Padang punya. Masing-masing punya daerah, punya dialek masing-masing. Tetapi kalau baca Quran nggak ada dialeknya. Dialeknya satu saja, cuma Arabi saja. Jadi harus berkiblat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh keluar daripada itu. Saya mah pakai dialek Betawi aja Sunda aja kemudian Jawa saja, tidak. Karena dulu ada pro kontra tuh di pemerintah kita, itu bacaan langgem, ya kan? Nah, itu dipermasalahkan dengan para hufad, para qori-qori dan para ulama-ulama khususnya di bidang Al-Qur'an, qurra. Nah, itu dipermasalahkan bahkan sampai hukumnya menjadi haram begitu. Kenapa? Karena nanti memainkan Al-Qur'an. Karena dua lagu saja yang boleh dilantunkan untuk para qari dan qari'ah itu adalah Misri dan Makawi. Lagu-lagu yang berkembang Mesir dan Makkah. Nah, ini yang dianjurkan daripada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau lagu Makawi ataupun Misri itu sering dikembangkan di dalam tilawatil Quran. Jadi ada yang lagunya Nahawan, ada lagu Ras, lagu Soba, lagu Sika, Bayati yang pertama, terus kemudian Jiharka dan seterusnya. Nah, ini lagu-lagu ini berkembang, memang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita
menurut hadis Nabi Muhammad SAW, dalilnya ada. Ustadz, kok Quran dilagu-laguin sih? Begitu. Quran kan udah bagus, udah enak. Justru dilagukan, diiramakan, disenikan, itu menjadi lebih indah Al-Quran. Karena laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Begitu kata Nabi dalam sahihnya, tidak menjadi atau laisa minna, tidak termasuk dari golonganku, kata Rasul, orang yang tidak menaghamkan. Laisa minna man lam yataghanna Quran, tidak menaghamkan Al-Quran. Artinya di sini ada dua penafsiran. Ada yang menaghamkan itu dengan irama, ada juga menaghamkan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Artinya ketika kita baca betul-betul paham makhraj dan sifat hurufnya. Nah itu. Jadi yataghanna juga termasuk. Yataghanna itu artinya menaghamkan. Kan kalau menaghamkan Quran kan lebih indah kalau baca Quran pakai nagham. Ada memang Syekh Jibril. Kalau Syekh Jibril di Mekah bacanya lurus aja tapi enak karena makhrajnya bagus. Nah, kalau kita di At-Taqwa atau di masjid-masjid yang lainnya, kita boleh deh baca Quran atau menjadi imam dengan nagom-nagom tertentu. Seperti banyak ulama-ulama Makkah seperti Syekh Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Seperti itu. Ada juga banyak lagi yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak lagi dan lagu-lagu yang ketika kita bacakan jamaah juga tidak merasa jenuh. Nah, ini artinya ketika kita baca dengan nagham, menghayatinya juga lebih nikmat begitu. Artinya juga lebih kita perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, terus sampai waladdallin. Nah itu jadi dihayati. Dengan penghayatan itu namanya ada dalam fikih rukun fi'li, rukun qalbi, rukun apa lagi? Ada 3 rukun. Di antaranya adalah rukun yang harus qauli. Qauli artinya rukun yang harus kita baca dengan baik di dalam bacaan rukun salatnya. Qauli. Kemudian fi'li, gerakan salatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian seperti sebagaimana Rasul Nabi Muhammad salat. Nah, kita enggak pernah lihat Nabi salat, tetapi ulama-ulama kita, sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita sampai guru kita dalam hadis mengikuti jejak Rasul di dalam ibadahnya. Qalbi. Nah, ini penting. Qalbi itu artinya ketika kita salat tidak kosong pandangan kita, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ibadah tapi hatinya kemana-mana. Ustaz, orang sekarang mah susah khusyuk. Ya, ada 2 definisi di Imam Syafi'i, di qaul Imam Syafi'i. Jadi kekhusyuan itu diantaranya takbiratul ihram, Allah. Kemudian kedua tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah. Usahakan itu khusyuk. Fokus. Itu menurut Imam Syafi'i sudah menjadi khusyuk, termasuk kategori khusyuk. Tetapi tidak juga di tengah-tengah daripada sholat kita kosong. Harus memikirkan ciptaan Allah juga ketika takbir. Allah, ini Allah yang angkat tangan kita. Terus sampai ruku, Allah yang merukukkan kita. Terus sampai kita ingat terus sama Allah, sampai salam, taslim kiri dan kanan dan kiri. Nah, ini juga termasuk daripada kekhusyuan. Tetapi ingat, Imam Ghazali karramallahu wajhah, Hujjatul Islam, mengatakan kekhusyuan itu adalah ketika takbiratul ihram sampai taslim kanan dan kiri itu harus full khusyuk di hadapan Allah. Terlintas 1 detik 2 detik dunia, maka kosong di hadapan Imam Ghazali. Menurut makalahnya, kosong, tidak ada ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebat Imam Ghazali. Tetapi saudara-saudara kita nih, katanya karangan Imam Ghazali harus dimusnahkan. Ada sebagian saudara-saudara kita itu tidak seperti itu. Imam Ghazali ngarang kitab aja tangannya bisa nyala, puasanya
istighfarnya, ngarang kitabnya luar biasa. Betul-betul diperhatikan adab-adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang sekarang mutaqaddimin, ngarang kitab aja kadang nggak wudu dulu, nggak sholat dulu. Kalau ulama kita mah puasa dulu, mutih lagi puasanya. Kemudian sholat sunnah dulu, kemudian dijaga lisannya dari apa perbuatan-perbuatan yang menyakiti, bohong dan sebagainya, dijaga itu terus. Ulama-ulama kita pengarang-pengarang kitab-kitab dulu. Makanya karomah kemuliaannya Allah tunjukkan, ngarang kitab nggak pakai lampu tapi bisa. Nah kalau kita ngarang kitab nggak pakai lampu, acak-acakan tulisan udah nimpah itu. Nah itulah kehebatan Imam Ghazali yang Allah berikan. Ini jangan diremehkan. Makanya Imam Ghazali berdefinisi sholat itu full khusyuk, dari awal sampai akhir khusyuk. Waduh, ribet banget bagi kita ya kalau khusyuk begitu. Kenapa? Karena kita manusia, ketika kalau kita lagi sholat, ruku udah ingat, kunci yang kita lupa ingat dalam sholat, ya kan? Nah itulah, jadi luar biasa. Harus kita perhatikan yang mana nih? Kita perhatikan Imam Syafi'i makalahnya, tetapi terus berusaha untuk memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah kita seperti Imam Ghazali minimal. Lalu sahabat-sahabat Nabi sholat ditusuk pakai tombak, dibunuh pakai tombak nggak berasa. Nah kalau kita nyamuk nempel, geprak sama kita. Kenapa? Karena itulah kekurangan kita, itulah kelemahan kita. Makanya kita beruntung dari umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau jadi umat Nabi nanti kita ditolongin sama Nabi. Nggak ada tolongan. Kali kita banggain ibadah kita, ya ibadah kita nih rajin, ibadah kita ngaji kita dan sebagainya, jangan dibanggakan. Tetap kita tawadhu di hadapan Allah dan manusia, karena nggak ada apa-apanya. Jamaah sekalian, mau nggak kuat nggak masuk neraka? Kira-kira nih semua yang ada di sini kuat nggak? Agak ada yang kuat masuk neraka. Makanya kita nggak, jangan sama Allah jangan sampai masuk neraka. Masuk surga pantas nggak kita? Agak pantas kita masuk surga. Udah potongan kita kayak gini, sholat juga kagak khusyuk, terus juga banyak juga ngomongin orang, terus juga banyak nyakitin orang, terus banyak juga sebagainya. Jangan mau masuk surga kita mah. Lah, terus mau apa? Kita cuma minta sama Allah biar Allah ridho sama kita dan rahmatnya dikasih sama kita. Amin ya robbal. Karena itu ridho dan rahmat itu sudah mencakup semuanya. Nabi Ibrahim ditenggelamin, diceburin sama Raja Namrud, tapi itu api nggak panas, ya. Apinya nggak panas seperti AC di dalam mesin ini, adem, nyaman. Begitu juga kalau Allah ridho, neraka menjadi nyaman. Ridhonya Allah, neraka jadi nyaman, gitu. Ya mas sekalian rahmat Allah, cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah nanti di lawannya daripada jahar. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan jahar. Saya mau sampaikan terus menerus, kayaknya rada lelah banget ini. Jadi cukup sampai sini dulu. Ada namanya hamas tadi, kemudian nanti lawannya jahar. Nah, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup. Itu saja mungkin jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini ada manfaatnya, dan kita semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, terus taat, istiqamah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Beriring doa juga untuk jamaah sekalian yang kerja, usaha semua, Allah berikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.